Tulis mata kuliah apa? Psikologi umum. Oh, dosennya siapa? Pak Malai. Enak nggak belajar sama bapak itu? Enak, seru sih kak, bikin penasaran terus. Oh iya, sampai lupa. Ini dengan siapa ya? Putri Mulyani kak, Oh, Putri semester berapa? semester 1. Semester 1. Putri asli Bandar Lampung atau dari mana? Dari Pinsemu. Merantau ya. Di sini ngekos atau rumah saudara? Ngekos. Ngekos ya. Oh iya. Nah, kemari karena keinginan sendiri atau disuruh? Keinginan sendiri kak. Keinginan sendiri. Oh iya. Kalau di sini ada layanan konseling dari mana? Dari teman kak, kebetulan teman saya kemarin sudah melakukan layanan konseling. Maaf sebelumnya, Putri udah tahu belum apa itu layanan konseling? Belum tahu kak. Oke, kakak jelasin ya. Layanan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien untuk memecahkan suatu permasalahan. Oh jadi kakak di sini sebagai konselor Putri dan Putri sebagai klien ya kak? Iya benar sekali. Dalam pertemuan ini kita dibatasi oleh waktu ya Putri. Dalam satu kali pertemuan kita dibatasi waktu 30 sampai dengan 45 menit. Nah, jadi jika dalam pertemuan pertama ini masalah Putri belum terselesaikan, kita dapat membuat perjanjian untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Oh iya kak. Di dalam konseling ini kita mempunyai kode etik konseling, yaitu bahwasanya kita akan menjaga kerahasiaan dari klien. Jadi Putri nggak usah khawatir masalah Putri akan terselesai. Alhamdulillah kak kalau begitu. Kakak senang dengan kedatangan Putri kemarin. Semoga apapun masalah Putri, seberat apapun masalah Putri, kita dapat segera mendapatkan bantuan melalui proses konseling ini. Saya harap begitu. Oke, kalau kakak boleh tahu, apa hal yang ingin Putri ceritakan? Ada apa Putri? Kenapa? Entah kak, saya merasa sedih dan bingung. Kakak paham dengan apa yang Putri rasakan. Tapi, apakah perasaan sedih dan perasaan bingung Putri bisa kita bicarakan bersama? Mungkin iya kak. Baiklah, bisakah Putri menjelaskan? Iya kak, tapi tolong dirahasiakan ya kak. Soalnya ini menyangkut masalah pribadi Putri. Baik, kita kembali ke pembicaraan sebelumnya. Kakak pernah menjelaskan bahwasanya kita memegang kode etik konseling, yaitu kita akan menjaga kerahasiaan dari klien. Jadi Putri nggak usah khawatir masalah Putri akan tersebar. Baiklah kak, kalau begitu. Bisa Putri menjelaskan sekarang? Bisa kak. Kalau boleh tahu, sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Putri selama ini? Begini kak, Putri itu suka gugup kalau misalnya tampil di depan umum, suka nggak percaya diri, apalagi saat presentasi di kelas. Oh, jadi masalah utama Putri di sini adalah ketidakpercayaan diri Putri saat tampil di depan orang banyak gitu ya. Misalnya kayak pas di presentasi gitu. Benar kak, contohnya kalau misalnya presentasi nih ya kak, Putri udah menyiapkan bahan, sudah belajar dari jauh-jauh hari dan itu sudah latihan, sudah mantap sekali. Tapi ketika Putri tampil di depan kelas, Putri jadi lupa sinyalnya dan gemetaran gitu kak. Tadi kan Putri bilang Putri udah nyiapin dari jauh-jauh hari kan ya. Kan udah disiapin dari jauh-jauh hari. Kenapa Putri masih aja grogi, masih aja gugup kalau tampil? Tahu ya kak, soalnya Putri tuh udah nyiapin di kelasan, tapi kalau pas presentasi udah buyar gitu aja kak. Terus apalagi kalau sesi tanya jawab nih kak, Putri tuh tahu jawabannya, tapi tuh susah untuk mengungkapinnya. Mungkin karena di depan umum itu Pak Putri jadi takut. Oke ya, kita awal satu persatu nih masalah Putri. Yang pertama, tadi kan Putri bilang setiap presentasi Putri selalu gugup dan grogi. Apa sih hal yang buat Putri gugup dan grogi itu? Putri itu malu kak, soalnya kayak semua orang itu fokus ke Putri, jadi semua mata itu mandang Putri dan Putri jadi takut buat gerak gitu, jadi takut salah. Terus yang kedua tadi kan Putri bilang nih, kalau pas sesi tanya jawab, Putri tuh ragu buat menjawabnya. Padahal tuh Putri udah tahu jawabannya. Kenapa itu? Takut salah loh kak, jadi itu takut diketawain. Kan kalau salah nanti takutnya dibilang-bilangin sama temen yang lain, jadi kayak bilang-bilang di belakang gitu. Oh, jadi nanti malah jadi pembicaraan yang panjang gitu ya. Iya. Nah, ini kan udah mau satu semester nih ya. Pada satu semester ini kan Putri sering banget kan yang presentasi. Iya kak, sudah hampir 10
Nah, terus kan saat setiap presentasi Putri itu merasa grogi, terus merasa gugup. Terus waktu Putri merasa gugup dan grogi, apa yang Putri lakuin? Putri diam aja kak, soalnya takut ketahuan grogi, jadi tambah malu nantinya. Oh, kalau seandainya ketahuan grogi, malu lah ya. Iya. Terus di sini Putri ingin tahu ya, bagaimana caranya biar bisa tampil percaya diri, apalagi waktu presentasi dan juga sesusahnya jawab waktu presentasi itu. Iya kak, Putri ingin tahu. Jadi di sini yang dapat kakak tangkap bahwasanya Putri bermasalah dengan ketidakpercayaan diri Putri untuk tampil di depan panitia, terutama saat presentasi. Iya kak. Jadi di sini Putri ingin tahu bagaimana agar bisa tampil percaya diri di depan panitia. Iya kak, soalnya Putri bingung mau gimana lagi. Soalnya Putri udah berusaha tiap hari biar percaya diri, tapi ketika tampil tetap aja nggak percaya diri lagi. Jadi waktu presentasi itu tiba-tiba grogi gitu ya. Ya udah sering berusaha buat percaya diri. Bagus sekali Putri. Putri udah berusaha buat nyari cara biar bisa tampil percaya diri. Iya kak, soalnya Putri pingin sekali tampil percaya diri, tapi rasanya sulit kak. Itu pingin tampil percaya diri kayak teman-teman yang lain. Pengen banget ya. Iya kak. Kakak senang mendengar bahwasannya Putri ingin bisa tampil percaya diri. Untuk sampai saat ini Putri udah dapat belum cara untuk bisa tampil percaya diri? Belum tahu kak, Putri masih bingung. Lalu apa yang membuat Putri bingung sampai saat ini? Putri takut kak, nanti kalau misalnya presentasi Putri menjawab tapi jawaban Putri itu salah kak. Nah Putri di situ takut diketawain sama teman-teman Putri. Kamu takut diketawain teman-teman? Memangnya Putri sudah pernah mencobanya? Belum sih kak, Jika Putri belum mencobanya, kenapa Putri bisa berpikiran demikian? karena Putri itu punya rasa takut yang berlebihan. Jadi karena rasa takut ya sebenarnya. Iya. Gini ya, misalnya kita mau presentasi nih, kita kan harus menyiapkan materinya jauh-jauh hari supaya kita memahami materi tersebut. Kalau kita nggak paham materinya, bisa-bisa waktu presentasi beda pembahasan kan. Terus nih, waktu kita presentasi, semua mata kan menuju pada kita. Nggak mau dong kalau penampilan kita nggak maksimal. Iya kak, benar banget itu. Nah, terus kan ada pepatah nih, bisa karena terbiasa. Kalau seandainya kita nggak biasa berlatih, kapan dong kita bisa? Iya kan? Iya juga sih kak. Nah, baiklah, kira-kira apa langkah yang ingin Putri lakukan selanjutnya? Yang pertama, Putri harus lebih belajar lagi dan lebih menguasai materi lagi kak sebelum presentasi. Dan yang kedua, Putri itu harus berpenampilan rapi dan menarik sebelum itu pas presentasi. Dan ketiga, Putri itu harus berdoa sebelum presentasi jadi biar hati itu. Dan yang keempat, Putri itu harus mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Putri rasa itu sih kak yang mau Putri lakuin. Bagus, kalau Putri udah tahu apa yang harus Putri lakukan. Ya alhamdulillah kak. Oke, sebelum kita tutup pembicaraan ini, Kakak ingin tahu bagaimana perasaan Putri sekarang? Putri udah mulai lega sih kak, dan Putri sudah tahu gimana caranya untuk berani tampil di depan umum. Nah, dari proses konseling yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, Putri akan belajar dan berlatih tentang materi yang dipresentasikan terlebih dahulu agar Putri lebih menguasai materi sebelum presentasi. Yang kedua, Putri akan berpenampilan rapi agar bisa lebih percaya diri. Yang ketiga, Putri akan berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi. Dan yang keempat, Putri akan mulai membiasakan diri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman Putri pada saat presentasi. Apakah Putri yakin akan melakukan itu? Iya kak, Putri yakin. Alhamdulillah. Apakah ada hal yang ingin Putri sampaikan lagi? Tidak kak. Baiklah, masalah Putri saat ini sudah berhasil terselesaikan. Jadi kita tidak perlu melakukan perjanjian untuk pertemuan selanjutnya. Iya kak, Putri rasa sudah cukup. Baiklah, mari kita tutup pertemuan kita kali ini. Dan kakak ucapkan terima kasih atas kesediaan Putri datang